Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini setelah salat Jumat iman dan taat kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sukses datang salat Jumat ataukah rugi? Ukurannya adalah apakah setelah keluar dari Masjid Al-Munawwarah ini bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia stagnan atau dia stop di situ saja. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu rumus yang tidak akan pernah berubah. Rumus tentang bahagia dan sengsara, susah dan senang itu cuma satu rumusannya dan tidak akan pernah berubah sampai kiamat. As-sa'adah bit-ta'ah wasyaqawah ma'al ma'siyah. As-sa'adah bit-ta'ah artinya bahwa yang namanya kebahagiaan atau happiness cuma satu kata kuncinya. Berbahagia, berbuat taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lakukan ketaatan, maka kamu akan berbahagia. Sebaliknya, wasyaqawah ma'al ma'siyah. Kesusahan, kesengsaraan itu adalah dilahirkan oleh maksiat. Jadi kalau satu hari kita bermaksiat, tunggu saja balasannya. Pasti ada itu di dunia dan pasti ada di akhirat. Mulai dari balasan yang paling tidak nampak sampai yang nampak. Misalnya, ada maksiat yang tidak nampak yang kita lakukan. Itu pasti akan disiksa lewat yang tidak nampak juga. Misalnya perasaan. Ada maksiat yang kita lakukan lewat perasaan, maka Allah akan azab kita dengan perasaan kita juga. Misalnya di dalam surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah para pengumpat dan pencela. Akan disiksa orang yang mengumpat berbuat dengki misalnya di dalam hatinya, dia tidak tampakkan. Al-Humazah itu namanya. Lumazah adalah orang yang sudah menampakkan perasaannya dalam bentuk maksiat, misalnya menghina orang lain, menyakiti orang lain dengan lidahnya, atau menyakiti orang lain dengan matanya, pitching matanya misalnya, atau ekspresi wajahnya. Itu lumazah. Bentuknya seperti apa siksaan yang bakal dia terima? Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama narullahil muqada. Tekanannya ada pada allati taqali'u 'alal afidah. Orang yang suka menghina dan mencela, yang suka mengumpat dan mengekspresikan umpatannya dalam bentuk ucapan maupun ekspresi wajah, itu akan masuk ke dalam neraka hutama. Dan pelakunya biasanya adalah orang-orang yang suka mengukur kehormatan dengan materi. Allazi jama'a malahu wa 'addada. Bagaimana bentuk siksaan nanti di dalam neraka hutama? Narullahil muqadah. Akan ada apinya Allah, tidak sama dengan apinya manusia. Enggak mesti api itu dalam bentuk menyala-nyala, tidak. Microwave
buat memanaskan makanan dengan gelombang mikro itu kan tidak perlu api di microwave. Tapi makanan bisa matang dan bisa hangus seperti panci presto. Kulit ikan ketika direbus di panci presto tidak hangus tetapi tulangnya bisa empuk. Itu gambarannya kira-kira. Ada api Allah yang berputar di satu tempat yang tertutup, yang daya bakarnya tattali'u 'alal af'idah. Daya bakar api Allah itu bisa membakar perasaan yang ada di dalam fuad, di dalam perasaannya itu. Kita tidak pernah bisa melihat api yang bisa membakar sesuatu yang abstrak. Tetapi ada neraka Hutama yang daya bakarnya bisa membakar perasaan orang yang suka berburuk sangka di dalam perasaan, di dalam pikirannya itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini adalah tentang rahmat al-Islam. Betapa Rasulullah SAW didatangkan ke dunia ini membawa al-Islam dengan rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Seandainya tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah apa jadinya hidup kita ini. Saya pernah berbincang satu hari dengan salah satu kepala suku di Fak-Fak ini. Lalu kepada beliau saya bertanya, sebetulnya agama apa yang pertama kali datang ke Fak-Fak ini? Sehingga agama apa yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling dulu datang ke Fak-Fak ini? Karena ini memang tetap menjadi perbincangan dan bisa jadi pertikaian. Ada yang menarik, kata beliau begini, Ustaz, kalau di Fak-Fak ini kita mau usut-usut sebetulnya nanti berkelahi. Yang Nasrani merasa lebih dahulu, yang Islam juga merasa lebih dahulu. Secara sejarah, saya bilang, siapa yang dulu datang ke Fak-Fak ini? Muslim kah atau non-Muslim? Yang pasti sebelum ada Islam, kita ini semua terlahir dari persundalan. Saya tidak tahu keturunan kakek saya itu dari siapa, apakah beragama atau tidak. Tapi yang pasti kalau tidak ada Islam, kami ini hanyalah orang yang terlahir dari akibat sebuah persundalan atau perzinahan. Untung ada Islam. Saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan karena pada hakikatnya siapa yang bakal berkuasa di satu tempat itu adalah siapa yang menang bertarung. Itu sudah hukum alam di dunia ini. Yang menang bertarung dialah yang menguasai lokasi. Yang tidak mau bertarung, ya silakan tinggal di pinggir dengan semua tekanan-tekanan. Jadi hidup ini adalah pertarungan yang tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Hak melawan batil, apa pernah bisa damai? Tidak. Pejuang halal dengan pejuang haram, apa pernah bisa berdamai? Tidak. Pengikut Allah dengan pengikut setan, apa pernah bisa didamaikan? Tidak. Jadi dalam hidup ini ada pertarungan yang tidak pernah berhenti. Dan di dalam hidup ini Anda cuma bisa memilih. Misalnya, siapa dan agama apa yang berhak untuk hidup di Mekah? Intinya, siapa yang menang bertarung? Muhammad SAW hidup dalam ketertindasan, walau kebenaran yang dibawa. Kurang lembut apa Nabi Muhammad di kota Mekah? Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling jujur membawa kebenaran di Mekah. Bahkan puncaknya,
Abu Jahal, maksud saya Abu Lahab, pamannya sendiri, Abu Lahab, itu punya dua anak yang bernama Utbah dan Utaibah. Abu Lahab yang nantinya akan menjadi musuh besar Muhammad SAW ini, dulu begitu cinta kepada Muhammad karena kejujurannya, karena kelembutannya, karena kebaikannya. Dan Muhammad selalu berkata benar, berbuat benar. Dinikahkanlah dua putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah dengan putri Muhammad SAW, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah berbesan dengan Abu Lahab setelah menikah dengan Khadijah dan punya anak dari Khadijah, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Jadi pernah besanan. Tapi lihat persimpangannya nanti. Persimpangan jalan di antara keduanya adalah setelah Nabi Muhammad SAW diberikan al-Islam kepadanya, didatangkan dan diberikan kepada Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah ada dakwah, setelah ada al-Islam, setelah membawa Al-Quran, disitulah pecahnya. Di situ dimulai sebuah pertarungan. Nah, di sini orang-orang munafik, orang-orang Islam yang agak munafik tidak mau bertarung, menegakkan al-Islam, menegakkan kebenaran. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW membawa al-Islam, bukan cuma Abu Jahal yang jengkel, istrinya yang bernama Ummu Jamil, sang pembawa kayu bakar yang melilit di lehernya kayu sabut. Dalam surah Al-Lahab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya semua rekayasa karya-karya Abu Lahab yang benci kepada Muhammad karena Islam yang dibawanya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Dan hari itu juga Abu Lahab sudah kalah, sudah celaka. Padahal saat itu Muhammad belum punya pengikut banyak dan lemah. Bahkan putri Nabi Muhammad diceraikan dua-duanya atas perintah Abu Lahab kepada anaknya Utbah dan Utaibah. Ceraikan kedua istrimu itu, karena Muhammad membawa Islam, karena Muhammad membawa Al-Quran, karena Muhammad sudah mengibarkan bendera Tauhidullah, la ilaha illallah. Ini masalah besarnya. Anda sebagai seorang muslim, apakah tegakkan al-Islam? Apakah Anda berani berkata la ilaha illallah di hadapan siapapun dengan semua resikonya atau tidak? Sekali lagi, hidup adalah pertarungan antara hak dan batil. Hidup adalah pertarungan tidak akan pernah berhenti antara penegak la ilaha illallah dengan penghancur la ilaha illallah. Nabi Muhammad saat itu tidak punya harta, tidak punya senjata, tidak punya banyak pengikut, tidak punya banyak hal yang bisa dikagumi orang lain. Tapi kenapa Allah bilang wa tabb? Pada hari itu Abu Lahab sudah kalah. Padahal surah Al-Lahab ini turun di awal-awal kota Mekah. Artinya kemenangan baru dicapai nanti 20 tahun berikutnya, lebih 20 tahun berikutnya, bisa dikatakan 23 tahun berikutnya. Tapi hari itu Allah sudah jamin Abu Lahab sudah celaka dengan semua karya dan sudah celaka semua dengan karya-karyanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan ada gunanya semua hartanya yang banyak itu, dan tidak ada gunanya juga semua karya-karyanya. Sayasla naran dzata lahab. Allah samakan namanya dengan nama kepakan api neraka yang bergejolak itu, Al-Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Nama api neraka yang bergejolak disamakan dengan namanya Abu Lahab yang dikenal dengan bermuka provokator. Bening wajahnya dan kemerahan. Buya Hamka menyebutnya dengan wajah bening yang kemerahan. Itu wajah provokator itu Abu Lahab. Orang terkemuka di Quraisy. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun
mimma sana. Istrinya Ummu Jamil itu paling benci kepada Muhammad yang pernah menjadi besannya itu. Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid, diletakkan duri-duri yang bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah satu ketika Abu Bakar dengan Rasulullah sedang berduaan berduduk di situ, marah sekali Ummu Jamil. Di mana itu Muhammad? Dia sudah pegang kayu bakar. Seandainya saya ketemu Muhammad, saya akan pukul dia. Padahal Muhammad ada di sampingnya, tapi dia tidak bisa melihat. Abu Bakar kaget. Setelah Ummu Jamil itu pergi, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ada di sini, tapi dia mencarimu. Kenapa dia tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Kemarahannya, emosinya, kesombongannya yang menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihat aku di sini. Sidang jemaah rahimakumullah. Nabi Muhammad tidak lakukan kekerasan. Seperti halnya Anda orang Islam tidak lakukan kekerasan. Tetapi orang Islam yang sering dilekatkan kepadanya, diidentikan kepada orang Islam adalah kekerasan. Jangan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan doktrin Islam untuk lakukan kekerasan. Tapi ingat, jangan juga lembek. Jangan bermental kalah. Ada pepatah dalam bahasa Arab, la takun ratban fatu'sar wa la yabisan fatukassar. Jangan terlalu lembek sehingga kamu dijus kayak jus buah begitu. Tapi jangan juga terlalu kering seperti kayu yang kering sehingga gampang dipatahkan. Jadi seperti apa kita? Kun kal khayzuran. Jadilah kamu seperti rotan yang bisa ditekuk kemana saja, tetapi dia lentur dan kuat. Sidang jemaah rahimakumullah. Kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah, pasti ada yang memusuhi Anda. Orang kafir pasti memusuhi Anda. Kalau Anda sudah tegakkan al-Islam, pasti ada orang-orang musyrik yang menyerang Anda. Dan kalau Anda sudah menjadi pengikut setianya Muhammad SAW, pasti ada orang munafik dari kalangan agamamu sendiri yang akan membencimu. Itu adalah sebuah konsekuensi yang kita hadapi. Tetapi tidak usah takut. Surga dan kebahagiaan milik orang-orang yang beriman dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.